Muhammadun asraful arabi wal ajami Muhammadun khairuman yamsi ala qadami Muhammadun basitul ma'ruf jami'uhu Muhammadun sahibul ihsani wal karami Muhammadun tajurus lillahi qatibatan Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi Muhammadun sabitul misaki hafizuhu Muhammadun thayyibul ahlaki wasiyami Muhammadun rawiyat bin nuri tinatuhu Muhammadun lam yazal nuran minal kidami Muhammadun hakimun bil adli dzu syarafin Muhammadun madinul in'ami wal hikami Muhammadun khairu khalqillahi min mudarin Muhammadun khairu rasulillahi kullihim Muhammadun dinuhu haqqun dinu bihi Muhammadun mujbilan haqqan ala alami Muhammadun zikruhu rauhun di anfusina Muhammadun syukruhu fardun ala la umami Muhammadun zinatud dunya wa bahajatuha duna kashiful ghummati wa zulami Muhammadun sayyidun tabat manakibuhu Muhammadun sagahu rahmanu bin ni'ami Muhammadun safwatul bari wa hiratuhu Muhammadun tahirun min sairi tuhami Muhammadun dhahikun lidhaifi mukarimuhu Muhammadun jaruhu wallahi lama yudabi Muhammadun tabatid dunya bibi satihi Muhammadun ja'abil ayati wal hikami Muhammadun yawma ba'sin nasi syafi'una Muhammadun nuruhul hadi minadzulami Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami Muhammadun khatamun lirrusli kullihim Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma bi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Tusurukum ahlal darak, tusurukum ahlal batin, tusurukum ahlal naubat, tusurukum ahlal hili walukar rabbi sahri sadri wa yasili amri wa lulukdata min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wa hdi qalbi bi jahin nabi wa ali amabud. Alhamdulillah,
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih mengumpulkan kita di masjidnya Allah Subhanahu wa taala dan kita masih menuntut ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita di masjidnya Allah, dengan kita menuntut ilmu baginda Nabi Muhammad, kita minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita, mengangkat derajat-derajat kita, mengabulkan segala hajat kita, dan kita minta kepada Allah ketika kita meninggal, kita meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kita mendapatkan syafaat Rasulullah dan masuk ke surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah bahwasanya ketika kita menghadiri daripada majelis ilmu, kita menghadiri majelis zikir, kita hadir di tempat-tempat yang baik, maka kita dianjurkan untuk berniat yang baik. Kita bisa datang majelis ilmu, dianjurkan untuk apa? Dia berniat baik. Saya niat menuntut ilmu untuk menggembirakan hati Nabi Muhammad, untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad, untuk memuliakan Rasulullah, untuk mendapatkan ilmu, untuk mengamalkan ilmu, untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW idola yang kita harus ketahui, kita amalkan apa yang telah diajarkan sama baginda Nabi Muhammad. Makanya ulama-ulama ashabun saleh, orang-orang soleh, mereka ini ketika apa? Ketika mereka mau melakukan perbuatan yang baik, maka mereka ini apa? Menghadirkan niat yang sangat banyak. Makanya pahalanya banyak. Walaupun dia apa? Melakukan apa? Ibadah yang hanya sementara, atau dia sedekah, dia sedekah tapi niatnya banyak, maka pahalanya bakal mendapatkan banyak. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, niatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang mukmin adalah apa? Lebih baik daripada pengamalannya. Kita berniat yang baik-baik. Ketika kita menghadiri majelis ilmu, kita berkumpul dalam majelis zikir, tahlil, ya Allah, aku ni nak pengen datang di majelis ilmu ni, aku nak pengen berkumpul karena Allah, cinta karena Allah, saling sayang karena Allah. Mudah-mudahan ya Allah dengan perkumpulan ini dosaku dihapus ya Allah. Dia niat yang banyak, maka insya Allah niatnya ini akan menyampaikan dia ketika dia meninggal. Makanya orang-orang yang dia apa? Ketika dia tidak mampu untuk melakukan sesuatu apa? Ibadah apapun, tapi niatnya untuk apa? Niatnya pengen apa? Pengen ke sana. Anggap aja misal apa? Kita pengen pergi ke haji. Sudah rindu ingin ke haji. Sudah apa? Pengen sekali kita pergi ke haji, tapi kita terhalang daripada biaya. Kita terhalang daripada biaya, kita terhalang daripada waktu, daripada masa, daripada apa? Administrasi yang agak sulit, yang agak susah ketika pemberangkatan, tapi kita bisa mendapatkan pahala daripada haji kapan? Ketika kita sudah meninggal dengan niat kita yang baik. Walaupun kita tidak pergi haji, tapi mendapatkan pahala haji. Kenapa? Karena kita berniat yang baik. Jadi dianjurkan untuk kita niat yang baik. Dianjurkan niat yang baik. Bahkan ada cerita bahwasanya sesungguhnya riwayatkan ada laki-laki daripada Bani Israel. Ini laki-laki, dia membawa satu kantong pasir. Satu kantong pasir yang apa? Di situ pada hari itu satu apa? Musim paceklik. Dia membawa satu kantong pasir. Faqala fi nafsi, dan dia mengatakan dalam dirinya, dia berniat,
yang baik. Ya Allah, kalau seandainya pasir ini berubah jadi gandum, berubah jadi beras, ku sedekahkan semuanya ya Allah. Niatnya baik. Wa Allah la nabiyyin qul inna Allah ta'ala qad qabila sadaqatak wa sakrahu dan niyatik wa ataka sawaba ma law kana ta'aman fasadaqta bih. Maka ketika dia niat yang baik tadi, niat pasir ini ya Allah, kalau seandainya pasir yang kubawa ini jadi gandum atau jadi beras, maka ku jadikan beras tersebut, gandum tersebut untuk apa? Orang-orang fakir, orang-orang yang mereka tidak mampu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada nabi-nabi mereka, Nabi Israel yang berada di kota Israel, katakan kepada pemuda tadi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menerima sedekahnya dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa syukur kepada dia dengan niat yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala mengasihkan kepada dia pahala walaupun dia tidak mengeluarkan daripada makanan tersebut. Jadi kita dianjurkan untuk kita berniat yang baik. Bahkan ada cerita bahwasanya ada dua saudara, dua kakak adik, yang mana ini kakaknya seorang yang abid, orang yang ahli ibadah, adiknya orang yang asi, orang yang bermaksiat. Wajah iblis yaman ilal abid wa qala lahu wa asaba alayka da'ata umraka bi habsi nafsik wa in abi badanik fa antik nafsaka bi syawatiha wa qala bi nafsi la ali anzilu ila hayy fi asfali dari wa wafiquhu ala ma huwa fi min al-ladzati sum'atub. Jadi ada cerita kakak adik, kakaknya dia ahli ibadah, adiknya orang yang bermaksiat. Makanya yang namanya iblis dia datang kepada kakaknya. Kenapa? Kakaknya ini seorang yang ahli ibadah. Iblis itu tidak senang kepada orang yang beribadah. Iblis itu tidak senang kepada orang yang mereka menghadiri majelis ilmu, zikir, tidak senang yang namanya iblis. Makanya iblis tadi mendatangi daripada kakaknya yang ahli ibadah dan dia berubah menjadi manusia, sehingga ini iblis mengatakan kepada kakaknya tadi, laki-laki tadi yang ahli ibadah, dengan mengatakan wa saban alaika, nyeselah waktumu, doya ta'umrah fi habsi nafsik, kau ini sudah menghilangkan, menyia-nyiakan umurmu ketika menahan hawa nafsumu. Ditahan hawa nafsunya untuk bermaksiat, ditahan hawa nafsunya untuk melakukan perbuatan yang di situ mendapatkan laknat. Wa'id abi nafsik, wa'id abi badanik, dan kau sudah mencapaikan badanmu dengan ibadah, dengan sholat, dengan puasa, dengan zikir. Fadli nafsaka bisyahwatiha. Maka sekaranglah waktu apa? Waktu untukmu membebaskan daripada syahwat. Iblis tadi mengatakan, udahlah, kau ini udah banyak ibadah, pahalamu sudah banyak, sekarang kau bermaksiat, tidak bakal berkurang tidak pahala kau tadi, walaupun kau bermaksiat, kata iblis tadi. Ini iblis pintar. Maka laki-laki yang ahli ibadah tadi mengatakan, benar juga nih iblis nih. Kemudian aku akan turun kepada saudaraku yang dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku pengen ikut, bermaksiat kepada adekku, sehingga ketika aku melakukan maksiat, aku tahu maksiat, kemudian aku taubat. Maka aku pasti mendapatkan kelezatan ketika beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena aku sudah mencicipi daripada maksiat. Maka ketika niatnya tadi, dia niat dari gunung, dia niat ingin turun ke bawah untuk mencari adiknya dan untuk mengikut melakukan perbuatan maksiat, pengen berzina, pengen minum khamar,
pengen maling dan lain-lain, pengen, makanya dia berniat. Sedangkan adiknya dia sudah capek untuk bermaksiat, dia sudah mabuk-mabukan, berzina dan lain-lain, dia sudah capek dengan perbuatan maksiat tersebut, dan dia dalam keadaan jelek, kemudian dia apa? Dia mengatakan dalam dirinya sendiri, qad abdaitu umri fil ma'asi wa ahiyat taladzatu bi ta'ati rabbih, summa taba wa nawal khair wa ta'ala liwafiqahu ala ta'a wa nazalahu ala niyatil maksiyah fasakata ala ahi wa qamaitan wa usul abid ala niyatil maksiyah wa usul asi ala niyatil ta'ah. Maka ketika adiknya tadi yang dia selalu melakukan perbuatan maksiat, dia ini selalu melakukan minum khamar, bermaksiat, berzina dan lain-lain, dia bertobat kepada Allah, sudah capek untuk bermaksiat kepada Allah. Makanya dia pengen pergi ke atas gunung, pengen ikut kakaknya untuk melakukan taat, pengen beribadah bareng, pengen sholat bareng, zikir bareng, ibadah bareng, dan lain-lain. Maka ketika kakak yang dia berniat dengan yang tidak baik, adik yang dia orang bermaksiat tapi niatnya baik untuk bertobat kepada Allah, maka di pertengahan jalan ini kakaknya yang ahli ibadah, dia jatuh daripada gunung dan dia meninggal. Sedangkan adiknya naik ke gunung kemudian jatuh ke jurang, maka meninggal. Maka Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan payah sarul abid ala ni'atil masiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan daripada orang yang ahli ibadah tadi, karena niatnya jelek, niatnya tidak taat kepada Allah, niatnya untuk melakukan perbuatan maksiat, maka dia ini dibangkitkan bersama penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak memandang, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memandang dengan ibadah yang kakaknya dia lakukan setiap harinya, setiap malamnya. Kenapa? Karena dia niat turunnya melakukan perbuatan maksiat. Maka Allah tidak menghitung daripada amal yang dia kerjakan. Allah tidak menghitung daripada perbuatan yang dia lakukan, ketaatan yang dia lakukan. Karena niatnya yang jelek. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kakaknya, dikumpulkan bersama orang-orang penghuni nerakanya Allah. Begitu juga adiknya. Adiknya dia bermaksiat, adiknya dia judi, adiknya dia minum khamar, adiknya dia berzina, tapi dia bertaubat kepada Allah. Dia sudah melakukan perbuatan maksiat yang banyak, dia bertaubat, ingin menemui kakaknya supaya bisa bertaubat, supaya dia senang kepada ibadah, supaya dia kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika niatnya baik, walaupun dia melakukan perbuatan maksiat dan dia belum sempat untuk melakukan perbuatan baik tadi, tapi niatnya dia dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala niat yang baik, sehingga walaupun dia ini meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan adiknya yang dia dulu mantan bejat, mantan perbuatan maksiat, Allah kumpulkan dia dan dimasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala berkat niat yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memandang apa yang dia lakukan ketika semasa hidupnya. Jadi kita dianjurkan untuk berbuat baik, untuk berniat baik. Jadi kita niat. Ulama-ulama dulu, mereka ini mendapatkan maqam yang tinggi. Sahabat-sahabat mendapatkan maqam yang tinggi di sisi Allah. Kenapa? Karena niat mereka baik. Niatnya banyak. Sehingga ketika ibadahnya mereka ibadahnya banyak, niatnya banyak. Maka
Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka. Jadi mudah-mudahan kita mengamalkan sunnah Nabi Muhammad, yaitu kita berniat-niat yang baik. Mudah-mudahan dengan niat yang baik tadi kita langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita bakal membahas tentang bab sholatul kusufain, yaitu sholat gerhana matahari sama sholat gerhana bulan. Bagaimana sholatnya? Maka bab kusufain, khusufain atau kusufain, bisa khusufain, bisa kusufain. Kalau khusufain gerhana matahari sama gerhana bulan. Jadi ulama lebih fasenya kalau seandainya bab sholat kusyuk sama sholat khusuf. Kalau kusyuk itu buat matahari, kalau khusuf untuk bulan. Jadi khusuf sama khusyuk, pakai ho. Satu pakai kaf, satu pakai ho. Apa ayat Quran tentang sholat kusyufain? Itu apa? Ayat Al-Qur'annya kata Allah, la tasjudu lisamas wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan sekali-sekali menyembah matahari dan jangan sekali-sekali menyembah bulan. Wasjudu lillah, sujudlah kalian kepada Allah alladzi khalaqahunna, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dan menciptakan matahari dan bulan. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian sebenar-benarnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dianjurkan untuk sholat gerhana matahari sama sholat gerhana bulan. Wa khabar, ada hadis mengatakan inna syamsa wal qamar, sesungguhnya matahari dan bulan, ayatan min ayatillah, adalah dua tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Layan kasifan ini mauti ahadin wala lihayati, bukan karena meninggalnya seseorang dan bukan juga karena hidupnya seseorang. Jadi gerhana matahari, gerhana bulan bukan karena sebab kehidupan orang, lahirnya seseorang atau kematian seseorang. Fa idza ra'aitum dzalik, jika kalian melihat daripada gerhana matahari dan gerhana bulan, fasallu, Nabi Muhammad mengatakan, sholatlah kalian, wada'u, dan berdoalah kepada Allah hatta yarkasifa ma bikum, sampai telah lewat daripada gerhana matahari dan gerhana bulan tersebut. Jadi kita dianjurkan untuk berdoa dan sholat. Makanya ketika Rasulullah SAW mempunyai anak terakhir yang bernama Ibrahim, dari Sayyidah Maryamah, Mariyatul Qibtiyah. Rasulullah mempunyai anak yang dari Mariyatul Qibtiyah. Ketika Rasulullah mempunyai anak dan anak tersebut yang namanya Ibrahim meninggal, maka orang-orang mengatakan apa? Wah, ini matahari gerhana bulan ini atau gerhana matahari ini terjadi karena sebab meninggalnya daripada anak Rasulullah yang bernama Ibrahim. Makanya Rasulullah menepis yang namanya apa? Gerhana matahari, gerhana bulan. Itu adalah ayatan min ayatillah, dua tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehidupan seseorang, gerhana matahari sama gerhana bulan tersebut bukan karena kehidupan seseorang atau meninggalnya seseorang. Di baizara itu muzalik wasallu wa hatta yantashifa ma bikum. Kalau kalian melihat daripada apa? Daripada tanda gerhana bulan dan gerhana matahari, maka dianjurkan berdoa, sholat dan berdoa. Hukumnya apa? Hukum sholat daripada gerhana matahari sama gerhana bulan yaitu sunnatun muakkadah walau lil munfaridin. Sunnah yang sangat ditekankan, walaupun dia sendiri. Sunnatun muakkadah.
Ya, sunnah yang sangat ditekankan. Nabi jarang sekali meninggalkan sholat sunnah tersebut. Yaitu gerhana matahari sama gerhana bulan. Wa yakrahu tarkuha, dan Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan, dan makruh meninggalkan sholat gerhana matahari sama gerhana bulan. Jadi kalau kita kita mendengar di dalam televisi, kelak ada gerhana matahari jam sekian, gerhana bulan jam sekian, maka kita dianjurkan untuk sholat. Kalau kita tidak bisa sholat berjamaah, setidaknya sholat sendiri. Karena ini dianjurkan sama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lebih dianjurkan waktu satu jamaatan fil masjid indoko. Disunahkan berjamaah. Diumumkan, misal kayak di televisi. Misal jam 8 ada gerhana matahari, gerhana bulan. Maka kita umumkan pakai mic, insya Allah ntar ada malam ini, misalnya ada gerhana matahari sama gerhana bulan. Maka ayo para jemaah, orang-orang kampung sini kita menghadiri sholat berjamaah tersebut di masjid. Wa indoko, walaupun masjid tersebut sempit, sesak, atau banyak orang yang datang, itu dianjurkan. Al-hikmatu biha, apa sih hikmah di dalam sholat? Di dalam sholat kusufen atau dalam gerhana matahari dan gerhana bulan, hikmahnya apa? Tanbihu ubadil syams wal qamar ala annahuma musarani muzallalani. Memperingatkan, mengingatkan kepada orang-orang yang mereka menyembah matahari dan menyembah bulan, bahwasanya matahari dan bulan ini menundukkan dengan jalan. Artinya ini matahari, ini bulan bukan kuasa daripada matahari tersebut, dan bukan juga kuasa daripada bulan. Akan tetapi ada yang menggerakkannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau kana ilahin, kalau seandainya matahari ini dan bulan sama-sama dianggap Tuhan, maka mustahil matahari sama bulan itu munculnya bareng. Lada banak so'an nafsima walam yahmunuruhuma, maka bakal bertolak ke belakang, bakal kekurangan, dan tidak bakal muncul daripada cahaya tersebut. Waktuha, kapan waktu sholat kusufen? Bibtida tagayyur, ketika sudah mulai berubah. Di matahari ini sudah berubah sedikit, maka dianjurkan untuk kita sholat. Sebelumnya juga disunahkan sebelum sholat kita mandi, mandi kusufen sama husufen, mandi gerhana matahari sama mandi gerhana bulan. Bukan litazayun, bukan untuk berpakaian yang bagus, tapi disunahkan pakaiannya seperti biasa, tapi disunahkan mandi. Wahyu waktil kusuf, kapan selesainya daripada daripada gerhana matahari, ketika binjilai bingulu bisa mas kasih ketika setelah selesai daripada daripada gerhana matahari tersebut, dan dia dan juga tenggelam matahari. Kalau gerhana bulan, kapan selesainya sholatnya, selesainya waktunya? Setelah dia gerhana bulan tersebut, gerhananya itu hilang, atau dia telah terbit daripada waktu fajar. Kaifiyatu sholatiha, bagaimana cara sholatnya? Ada 3 sholat. Cara sholatnya ada 3 cara. Yang pertama, sholat rakatan kasunatu subuh min ghairi tadwil. Dia sholat seperti sholat sunnah, 2 rakaat. Usolli sunatal kusuf, usolli sunatal khusuf, rakaatain lillahi ta'ala. Seperti sholat sunnah, itu disunahkan. Min ghairi tadwil, jangan sampai panjang.
seperti sholat fajar, dan lain-lain. Sholat sunnah mutlak, sholat duha, itu cara pertama. Ada cara kedua. Cara kedua, antusolli rakaatain, sholatnya 2 rakaat min ghairi tatwil, tanpa panjang-panjang. Biziyati ruku' wa qiyam fi kulli raka'ah, dan ditambah ruku' sama i'tidalnya 2 kali. Fayakunu fi kulli raka'ah qiyaman. Berdirinya 2 kali ya. Jadi dia sholat 2 rakaat tanpa panjang-panjang ayatnya, kemudian dia ruku' dan dia berdirinya dalam keadaan 2 kali. Fayakunu fi kulli raka'ah qiyaman, maka setiap 1 rakaat itu mendapatkan 2 berdiri, dan 2 ruku'. Wa tajibu qiraatul Fatihah fi kulli qiyam, dan wajib baca Fatihah setiap berdiri. Habib contoh kan, misal kita sholat usolli sunnatul kusuf rakaatain, makmum lillahi ta'ala, Allahu Akbar, sudah baca Fatihah, kemudian baca surat, rukuk, sudah rukuk langsung berdiri lagi, tidak usah langsung sami Allah, tapi Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah lagi, kemudian baca surat, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud. Nah, rakaat kedua sama. Rakaat kedua juga sama, tambah 2 berdiri dan tambah 2 rukuk. Setiap berdirinya dia baca Fatihah. Itu cara kedua. Nah, ada cara yang ketiga, lebih afdal, tapi lebih banyak, lebih susah, lebih lama, lebih panjang. Seperti apa? Di sini ceritakan, jelaskan. Ini yang paling sempurna. Jadi antusolli rakaatain, sholatnya seperti 2 rakaat, yang mana 2 rakaat tadi sama seperti apa? Yang tadi yang Habib jelaskan, ditambah 2 rukuk dan 2 berdiri. Tapi bedanya apa? Lakin ma tatwil, tapi bedanya suratnya agak panjang. Ini yang paling afdal. Kalau yang panjang tidak bisa, kita ngambil yang kedua. Nah, ini yang paling afdal, yaitu apa? Baca suratnya yang panjang. Begitu juga apa? Ketika rukuknya, sujudnya, itu bacaannya agak panjang. Kalau dia apa? Miqdar tatwil fil qiyam. Kalau dia berdiri, kemudian Allahu Akbar, dia baca Fatihah di rakaat pertama, Kemudian di rakaat pertama dia baca surat Al-Baqarah. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca Fatihah selesai, dia baca Al-Baqarah dari awal sampai habis. Berarti 3 juz setengah. 3 juz atau 3 juz setengah, Iya, 3 juz setengah. Itu baru baru di rakaat pertama. Kemudian dia rukuk. Nah, rukuk entar kita bahas, rukuk berapa lama rukuk tadi, Kemudian Allahu Akbar. Dia berdirilah, lagi dia baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai habis. Setelah sampai habis, dia baca di surat yaitu surat yang kedua, dia baca surat Al-Imran. Surat Ali Imran. Al-Baqarah, Ali Imran. Itu yang paling afdal. Nah, kemudian di rakaat kedua, tadi kan Nabi bilang Fatihah, kemudian dia baca surat, rukuk, kemudian berdiri lagi baca Fatihah, kemudian surat, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian di rakaat kedua sama seperti rakaat pertama. Berdirinya di rakaat kedua, dia baca surat An-Nisa, baca Fatihah nih. Setelah baca Fatihah, baca surat An-Nisa. Kemudian di rakaat di berdiri yang keempat, kemudian sudah baca surat An-Nisa, dia rukuk,
kemudian sudah rukuk dia langsung berdiri lagi, dia baca Fatihah dan setelah baca Fatihah dia baca di rukuk kedua tadi, di rakaat kedua baca surat Al-Maidah. Jadi bacaannya anggap 8 juz, 7 juz atau 8 juz. Baca 7 juz atau 8 juz. Ini yang paling abdul. Kalau kita terapkan di sini bakal tak ada yang ikut. Tidak usah panjang-panjang. Baca surat yang pendek jadilah yang penting kita menghidupkan daripada sholat sunnah kusuf sama sholat sunnah khusyuk. Kalau kita ngikut seperti Nabi Muhammad, kita ngikut seperti mereka, kita tidak bakal ada yang mampu. Tidak bakal mampu. Apalagi kalau bacaannya dia pakai bacaan fasih, dia baca pakai nada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. 8 juz dibaca. Kalau tidak kita 2 jam kita berdiri 3 jam, dibuat dia baca tadi. Maka kita kalau tidak bisa kayak mereka, tidak dibaca Fatihah kemudian baca surat-surat yang pendek. Nah, yang kedua, miqdar takbir fi ruku' wa sujud. Nah, sekarang kadar ketika rukuknya. Tadi kan Habib jelaskan kadar tentang ketika berdiri. Sekarang rukuknya. Rukuknya baca Subhanallahil azim wa bihamdi. Nah, tapi panjangnya sekiranya panjangnya di rukuk yang pertama, di rukuk yang pertama dia baca Fatihah, kemudian dia baca surat, kemudian rukuk. Nah, rukuknya agak panjang. Sekiranya dia sekiranya seperti membaca 100 surat di surat Al-Baqarah. Dia baca panjang rukuk tadi seperti dia membaca 100 surat di surat Al-Baqarah. Nah, kemudian di rukuk kedua, rukuk kedua dia membaca yang paling abdal yang paling abdal dia sekiranya rukuknya tadi membaca rukuk tadi dia membaca sekiranya 80 ayat daripada surah Al-Baqarah. 80. Rukuk pertama 100, di rukuk kedua 80. Kemudian rakaat kedua di rukuk pertama dia baca sekiranya 70 ayat daripada surat Al-Baqarah rukuk. Kemudian di rukuk yang keempat dia baca rukuknya panjang sekiranya membaca 50 ayat daripada surat Al-Baqarah. Ini rukuknya saja. Sujudnya lain. Sujudnya pakai panjangnya seperti rukuk tadi. Kalau sujud pertama nih, sujud Subhanallahil azim wa bihamdi. Nah, panjangnya seperti 100 rakaat. 100 ayat. Sujud yang kedua 80 ayat. Kemudian di sujud yang di rakaat kedua, dia baca seperti 70 ayat. Kemudian di sujud yang ketiga dia seperti 50 ayat. Ini yang paling abdol Nabi Muhammad mengerjakan. Tapi kalau kita kerjakan bisa patah tulang kita. Bisa tidak ada yang hadir. Pastikah kabur. Orang yang melakukan daripada sholat seperti Nabi Muhammad. Makanya kalau ada orang yang ngomong, ayolah kita kembali ke Al-Quran, kembali ke Sunnah, tidak kembali ke ulama lagi. Coba suruh mereka sholat gerhana matahari, gerhana bulan seperti Nabi Muhammad SAW yang Nabi Muhammad melakukan seperti sama bersama sahabatnya. Yaitu sholatnya saat di rakaat pertama dia baca Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian rukuknya 100 ayat, kemudian sujudnya 100 ayat. Kemudian di rakaat kedua dia baca Ali Imran. Di berdiri yang kedua dia baca Ali Imran, di rukuknya baca 80 tasbih,
80 ayat, sekiranya sepanjang 80 ayat dan di sujudnya sama. Pasti tidak ada yang bisa untuk melakukan perbuatan tersebut. Ngomong aja bilang kembali ke Al-Qur'an, kembali ke sunnah. Tidak usahlah ngikut ulama-ulama, tidak usahlah ngikut orang-orang soleh, tidak usahlah kembali kepada ulama. Kenapa? Dalilnya tidak ada ulama tuh. Kalau mereka mengatakan seperti ini, coba mereka kerjakan sholat gerhana matahari sama sholat gerhana bulan dengan metode baginda Nabi Muhammad. Tidak bakal mampu, bakal berlari, bakal hilang. Tidak ada yang orang sholat sama mereka. Kemudian masalah fi kusufain. Masalah di sholat gerhana matahari sama gerhana bulan. Yang pertama disunahkan mandi. Disunahkan mandi. Tapi tidak disunahkan untuk berhias. Di gerhana matahari, gerhana bulan, ketika kita ingin hadir sholat gerhana matahari sama gerhana bulan, kita dianjurkan untuk mandi. Ada gerhana matahari, gerhana bulan, dianjurkan untuk mandi, sunnah mandi, tapi bukan untuk berhias. Ya, ada gerhana matahari nih, belilah pakaian yang baru. Bukan, itu tidak sunnah. Jadi disunnahkan untuk mandi saja, bukan untuk berhias. Apalagi dia pakai pakaian yang baru, itu bukan sunnah. Kemudian disunnahkan al-jahru, mengangkat suara ketika gerhana bulan. Kalau gerhana bulan dia baca Fatihah dengan mengangkat suara. Itu sunnah. Kalau dia meninggalkan sah, sholat tetap sah. Tapi disunnahkan, dianjurkan untuk mengangkat suara. Nah, begitu juga kalau seandainya sholat gerhana matahari itu dianjurkan untuk tidak mengangkat suara. Tidak mengangkat suara. Tapi kalau mengangkat suara sah sholatnya. Tapi makruh. Yusannu an yahtubal imam hurbaten. Disunahkan gerhana matahari dan gerhana bulan itu ada khutbahnya. Ada nasihat-nasihatnya. Ba'da sholat, setelah sholat. Yahusu bihima, dianjurkan, apa yang dianjurkan kepada mereka, yaitu dianjurkan alal khair, untuk berbuat baik. Dari taubat, sedekah, zikir, banyak ibadah, banyak dekat kepada Allah, banyak sholat, banyak banyak berbuat baik, banyak menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Itu yang dianjurkan. Wahia, khutbah daripada gerhana matahari dan gerhana bulan seperti khutbah Jumat. Sama seperti khutbah Jumat di dalam rukun. Arti dalam rukun dia baca alhamdulillah, kemudian sholawat, kemudian wasiat bittaqwa, wasiat untuk bertakwa kepada Allah, dan dia berdiri. Tapi syurut, bukan di dalam syarat. Syarat dia walaupun dia tidak berwudu, batal wudunya ketika ketika khutbah daripada gerhana matahari dan gerhana bulan tetap sah. Berbeda kalau khutbahnya yaitu ketika dia khutbah dia keluar daripada angin, maka tidak sah khutbahnya khutbah Jumat. Tapi kalau gerhana matahari, khutbah gerhana matahari dan khutbah gerhana bulan tetap sah. Itu permasalahan ketika di gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, sekarang kalau kalau terkumpul gerhana matahari sama sholat Jumat. Misalnya sholat Jumat, kita nak masuk sholat Jumat jam 12:15. Jam 12 ini udah gerhana matahari.
gerhana matahari. Kita dianjurkan untuk sholat. Kemudian khutbahnya digabung dengan khutbah Jumat. Kemudian udah tuh sholatlah lagi sholat Jumat. Susannu sholatul munfaridah indah hudusil zalazil wa sawa'iq wari syadida. Dan juga disunahkan kalau kita tidak bisa sholat berjamaah di masjid, ketika gerhana matahari dan gerhana bulan, karena sebab ada banjir, ada gempa, ada bencana, ada kebakaran. Kalau kita melewati tempat tersebut ada perampokan, pembunuhan dan lain-lain, maka kita ada angin yang sangat kencang atau ada hujan yang sangat kencang deras, maka dianjurkan untuk kita sholat di rumah. Ini dianjurkan untuk sholat di rumah. Wallahu taala alam bisawab. Ini tentang bab sholat khusuf sama sholat khusuf. Jadi ada 3 cara. Habib ulangi. Yang pertama seperti sholat sunnah 2 rakaat. Dia niatnya usolli sunnatul khusuf atau usolli sunnatul khusuf. Lebih bagus berjamaah daripada sholat sendiri. Seperti sholat sunnah mutlak. Tapi yang kedua ada sholat seperti dia bertambah 2 berdiri dan 2 ruku yang Habib jelaskan. Baca Fatihah, kemudian dia surat, kemudian dia ruku, kemudian dia langsung Allahu Akbar, dia berdiri lagi, dia baca Fatihah dan baca surat, kemudian ruku, kemudian i'tidal. Dengan surat yang pendek dan bacaan-bacaan yang pendek. Zikirnya juga pendek. Kemudian di rakaat kedua sama. Nah, rakaat yang di tempat yang ketiga yang paling afdal Nabi Muhammad sering melakukan yaitu yang kayak tadi. Kalau seandainya kita mengajarkan kayak tadi, baca Ali Imran, baca Al-Baqarah di berdiri yang pertama, baca Al-Fatihah kemudian Ali Imran, di berdiri yang kedua baca baca Fatihah kemudian Ali Imran, yang ketiga rakaat kedua dia baca Fatihah sama surat An-Nisa, kemudian di rakaat keempat dia baca Fatihah sama baca surat Al-Maidah. Begitu juga rukuk sama sujudnya. Rukuk yang pertama dia baca sekiranya 100 ayat panjangnya, kemudian sujudnya juga sama, baik itu yang paling wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada yang mau bertanya? Tafadhol, silahkan. Jadi, boleh datang dengan sunat itu dia, Pak.